cabai Kediri dan dari Temon ya, itu malah kemalangan dari Temon, segar Temon. Kalau dari Temon kalau di Temon saja. Di sini pun pemasaran dimanapun sudah punya. Kalau itu arisan paguyuban cabai rowi, itu kan, tapi kok betul harus cabai. Nanggur video gagal kok. Dan harus ada itu kolaborasi kali, jadi kali yang punya ilmu lah itu. Saya ini tukang tinggal sedikit lah dari Karantina ya. Saya itu pernah dulu itu pernah berkunjung ke Cina. Jadi di sana itu ada yang namanya industri desa gitu ya. Itu digerakkan oleh penggiatnya itu ya kayak Karang Taruna, memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi pekarangan rumah itu kayak contohnya di sana itu ya, kalau di sini kan cabai, misalkannya contohnya, setiap rumah menanam cabai, tapi nanti termanajemen. Jadi nanti Karang Taruna itu yang mengkolek cabainya itu, yang menjual kepada mencari pasaran untuk link. Jadi istilah dari pekarangan rumah itu sudah menjadi apa itu industri Lombok. Karena di sini saya lihat dalam pegunungan pasti bagus. Ya. Jadi setiap rumah itu kalau nanti nanam cabai, tapi kalau perorangan kan jualan cabai kan nanggung gitu ya. Itu dikoordinir, itu menjadi industri hasil pertanian. Itu nanti bisa dipasarkan mencari link. Jadi kan tadi contohnya gini, saya lewat itu tadi kan bunga, gitu. Bagus ya, sudah rapi, bagus. Sebenarnya awan aku wih rapi kembang-kembang. Tapi kalau di pekarangan kan masih banyak ruang-ruang yang ini pakai polybag atau pakai apa? Nah itu kalau seandainya setiap rumah itu nanam cabai sekali panen itu wes kilo cabai, nah itu dikoordinir. Nah nanti kan tetap nopon itu setiap rumah itu mendapatkan harga yang berapa kilo dari rumah ini dicatat. Itu menjadi industri Pak. Itu salah satu cabai. Belum nanti mungkin tanaman-tanaman yang produktif lain saja yang gampang dipanen, mudah dipanen, cepat dipanen. Kayak yang jadi adalah kalau mereka ini tuh namanya tahunan itu apukan atau ini. Nah, itu. Apukan itu per rumah ya atau tiap orang mesti punya. Lagi. Tapi kalau jual sendiri kan bingung harganya. Nah, sekarang tuh ada pembelinya, tapi kan itu lewatnya kan dapur. Bukan dari BUMDes, bukan bukan swakelola. Ya. Kalau swakelola dari BUMDes, termanajemen, jadi nanti ada ininya. Mulanya sama aku kalau modal BUMDes, kon usaha bukan tuh seminggu ki setor 4 kali 5 kali. Geter untuk dari semua. Luar biasa Pak. Harga sekarang 28 ya. 25 lebih. Ini musim cabuk. Kalau kan cabuk itu tidak. Nah, mungkin kalau Pak Hendi ini unik kilo. Kebetulan lagi atas semangat yang cengkeh. Soalnya. Tapi itu nak tak semprot api-api ini. Iya, itu ngomong terus sih enggak kayak begitu. Terus nandur tingginya Pak, modelnya kok ini ya. Nah, terus urut cemencet baru ditinggal ngalih. Delok nek panen kaya panen. Itulah kelemahan dia. Ndak disemprot, ndak ndak. Tapi biasanya itu paling mudah apa kan? Tinggal bro kalau delok nek kayak kembang. Dicabut. BUMDes ini berarti bentuk manajemen, ada penggiatnya. Pasti ada ada bentuk manajemennya. Itu bagus, jadi terkoordinir. Kalau sendiri-sendiri ya susah. Pepiro. Anunya jadi hitam. Karena masih belum tunas, belum bulan. Terus jahe itu kan ada juga. paling sing duwe sawah sing mulai panenan jahe. Tapi kalau di pekarangan ditanam jahe, kan Mas? Nek kok ibarat lawan pun saya kok. Itu sudah akan menjadi industri jahe yang dari besar rumah. Tapi itu digerakkan itu sampai jangan sampai jatuh ke bakul gitu. Itu cari labor sendiri ke Surabaya gitu. Itu bagus. Itu manajemen. Saya di sini luar biasa. Jadi nggak ada yang namanya pekarangan itu kan polybag semua. Tepatnya waktu itu saya lihat itu stroberi. Besar. Terus ada sawi, tergantung dari ininya, kampungnya, ke wilayahnya. Jadi ekonomi kerayaatannya Cina itu memang di klaster nih. Jadi penduduk yang lahannya ada pekarangan, sampai walaupun nggak punya pekarangan di polybag, hanya punya berapa tanaman. Tapi manajemennya dikoordinir, gitu loh, dikoordinir. Itu paling khususnya SDM diarahkan ke situ.
Mungkin. Jadi dibentuk manajemen. Lahan kosong banyak. Oh, lahan kosong luar biasa, Pak. Pilih kerja anak pasaran. Betul. Yang penting saya kerja mau bayaran loh, Pak. Tapi kalau di rumah kan dikerjakan sendiri. Iya. Hanya itu. Nah itu salah satu infiltrasinya itu adik-adik kita akhirnya ada semacam teredukasi punya ilmu pertanian gitu. Akhirnya kok pancingannya nandur di polybag. Tapi lama-lama adik-adik itu nanti akan tertarik untuk mengembangkan industri yang lebih besar. Jadi seperti Dia senengnya nandur wonggo, jumlahnya oke nggak turusi. Kan itu orang kok titik berhasil nggak senengnya bukan. Bukti kerja aku dewe. Lalu ini kan coba nang pisang loh kalau dia mau nyoba dulu saya batang loh dalam saya. Serongnya pitung atas langsung mesti jadi belakang lagi. Ini kita salahnya. Dia nanam porang ya. Winian yang dia nyoba saat kita kan potensinya 50 juta. Eman. Ya semua eman rompayu bisa berapa. Nah terus itu kan nanam malah bibitan 1 ton Pak. Regane jeblok saya ini Pak. orang jumlah. Lu orang lanjut kan? 2.500. Sebenarnya nggak apa-apa, 5.000 aja Saya sudah. kayak gitu, 5 hektar. Karena itu Kita tahu kan? makan pokok. Iya. Itu industri Orang mulai kosmetika. Ketika overstock ya jeblok. Jadi kita bibitan satu kita ini umur 2 tahun ditawar 50 juta. Kulo iki gengsi yo so. Iya. Ya tahu-tahu depan itu halah jeblok. Mboten pacen nek corona niku. Jadi sekarang 4 tahun. Kalau saat ini belum pasti. Nggih, jane iki pacen 2.500 ini. Tapi nggih, yo ora nganggo tanaman lain yang cocok teman. Ada sedoso kilo, Pak. Iya. Tunggal sastu. Nah, dari 4 tahun. Ke 2 tahun itu rata-rata kan 5 sampai 4 kilo sampai 5 kilo per biji. Kita tanaman sak menten kemarin itu cukup pertanian itu. Memang lo nanamnya Terusnya diekspor gitu. iya kemarin. Jadi tepung puncak. Tapi overstock mungkin. Nggih, ngano. Enggak. Gara-gara nggak bisa kirim. Vietnam sama Thailand juga nanam sekarang. Udah punya sendiri. Sebenarnya penggunaan itu banyak Pak. Untuk beras bisa, untuk Kosmetik bisa, untuk mie bisa, untuk makanan pokok lain itu bisa. Jepang itu kan lebih banyak pakai tepung puncak gitu Pak. Berasnya orang terseket Pak per kilo. Namun Indonesia variabel ya orang terseket per kilo berasnya itu. Tapi podo lho, mau sekilo beras biasa ambek sing koyo kurangnya tak gelas iki podo ae. Aneh ya, protein ya. Tapi yang Lombok itu salah ya. Karena kehabisan Lombok itu karena disedot industri. Industri yang saiki Arab Saudi itu pesen sambal kalengan itu. Terus saya kira perorangan aja ambil di kota itu gawe usaha sambal kaleng. Lah karena industri sambal kan dote tontonan. Lain biyen kan kenapa Lombok itu tidak baik kebutuhannya cukup kurang. Karena saya tuku itu dodolan pecel lele, kayak sambal itu kan saya ini pabrik sih nyedot. Jadi harus memproduksi satu hari berapa kaleng kan gitu. Kalau ini sekarang apa industri restoran yang sistem franchise kayak apa Indomaret kayak Alfamart itu yang pusatnya ada di Jakarta kemudian di daerah-daerah itu beli lisensi itu kan banyak yang kayak ya contohnya kayak geprek bejo gitu ya miliknya Robert Orju itu kan di Jakarta tapi di hampir setiap kota sekarang ada dan itu kan butuh lombok gitu geprek bejo kemudian tingkat kepedasan itu kan juga jadi permainan sekarang. Ada yang cuma pakai pedas biasa, ada pakai level sampai level 9 gitu. Itu sangat pedas sekali dan pakai lombok gitu. Eropa itu dulu itu kan untuk menghangatkan tubuh itu kan cuma dari rempah-rempah dari merica gitu. Saat ini orang Lombok Pak, orang Eropa itu kalau musim salju itu mengkonsumsi sambal lombok dari Indonesia kebanyakan itu industri kaleng-kaleng saking Bernade atau Lombok
Jadi disedot sekarang di Lombok itu kalau ke industri-industri. Lah kalau saya ini perusahaan ABC itu kalau sudah nyetak sambal kaleng, katakanlah ya, botolan kan sono jadi. Itu ya pasti sedino nyedot pirang ton gitu. Itu peluang. Nah aku ngarani Lombok itu pasti dibutuhkan. Kepada ya di sini itu tempat yang kosong ya. Iya. Lahan yang kosong luar biasa. Mulai tinggal penggiatnya siapa ya? Tapi harus dibentuk manajemen Pak. Jadi Sopo untuk sebagian pemasak, yaitu yang namanya sekarang pemerintah lagi menggiatkan industri kreatif itu. Jadi bagaimana memanfaatkan potensi kita di daerah itu sampai ke mata rantai terakhir, dia harus ada termanajemen. Dan kalau perorangan bergerak, betul semangat Pak Lurah. Allah, Masalahnya yang ada perorangan itu daerah ini. perorangan harus dipotong gua gitu. Ini nyuwun saknano biasa orang. Tapi kalau bayangkan Pak Lurah banyak berapa penduduk. Setiap penduduk memanfaatkan pekarangan ditanduri Lombok Polybag katakan. Itu begitu berbuah, itu harus tontonan Pak. Akan tonton. Jadi seperti minimal Itu. wis pamane pesanan cabe kuwi areng jahe. Nah, Eneng kok sing nandur lain-laine sing kaya barane kunyit, sing kaya barane tomat, sing barane lha kok pengen kayak program ngono ya wis mumun iki jane. Jane program bupati memang bener gawe apa tugas ya. Nggih. Sebenarnya kan kalau nandur kunyit kuwi mimpi berapa kan ya? Berapa kilo ya nih? Per RT ya. Lalu itu dikumpul luar biasa. Hanya toga itu manajemennya itu untuk kebutuhan pribadi. Tapi ini dari pemerintahan ada ekspor Pak. Oh, ekspor lah itu. Ya. Itu yang keluar kan dari Pak Bupati juga. Kemarin kan kalau Pak Cari menyaksikan buka berangkatan ke luar negeri. Terus yang depan ini mintanya kemarin 2 kontainer ya. Terus yang depan ini yang Bulan Agustus 300 ton. minta 10 kontainer baru kita kayaknya tidak. Nah, itu kan Ya harus mumpung di luar itu belum mencium bakat perdagangan kolektif. itu kalau bisa misalnya daripada mengekspor rajangan dan lain-lain, kalau bisa ditingkatkan dari rajangan menjadi bubuk misalnya, kan nilainya Sudah lain lagi kan, dan itu kan perlu teknologi. Kembali lagi pada universitas. Universitas kita pikirkan bersama bagaimana teknologinya. Tadi pengelola kan dengan itu Pak. Kadang-kadang cuma nggak menurut saya. Kadang-kadang seperti itulah. Nilainya kan dia tuh dianggap kecil, tak nanti sirkular lah. Itulah orang kok kecilnya dikalikan enggak. Karena ini sing ujung-ujung kurang gede ngoten niku. Masyarakat kan belum memahami. Kurang apa ya jelinya. Tidak terata sing kudu mau kemah. Kalau kan kerja kan nanam kelompok telung ruang ya. Mau kerja kok balik bayar. Ngoten niku Pak. Jadi SDM ini kurang menerima. Enggak dengan sini pun sudah ada kan sistem bisnis kecil besar mesti bisnis dari Tenggara itu. Di pasarnya kan ini bakul itu enggak di sini. Lah ini kan bakul es ya, mantap bakul es kan kecil. Tapi nek di kan ya dinikmati goyangan itu ya wong anu bakul es ya. Anake iso punya kabel, Pak. Bakul es wawan. Es wawannya es potong itu. Itu kan mulainya dari satu kotak, satu box itu. Nah sekarang pabriknya mau gede nih. Terus pemasaran, jadi makanya kalau bisa belajar membuat konten kreator, itu tujuannya adalah mengekspos potensi daerah. Jadi itu penting itu, karena sekarang ini dengan adanya teknologi informasi itu, kita itu bisa berbuat dengan cara mudah. Kayak contohnya tadi, kita mengkolek secara manajemen industri kampung gitu. Itu pemasarannya sama juga nggak usah perlu tekanan dari kota ya. Online, didol online itu sudah banyak yang cari. Itu tinggal pesanan ke mana itu. Saya yakin bahkan nasional nanti bisa juga kayak begitu nasional. Makanya dibentuk klausul dari Pak Lurah. Ada karang taruna itu mungkin nanti mendatangkan perguruan tinggi ya, dilatih untuk
membuat konten kreator atau mungkin dibuatkan website gitu ya. Websitenya desa ini bisa Pak Lurah nanti mengajukan lawan ke universitas nih. Jadi ke kampus kami, nanti kampus kami nanti akan tetap nanti kami akan meniru mahasiswa kok. Jadi kita itu punya jurusan teknik informatika, kita punya jurusan komunikasi. Jadi intinya itu nanti kalau jenengan membutuhkan itu, pasti insya Allah perguruan tinggi akan menampung. Jadi perguruan tinggi itu punya ilmu, gitu ya, yang harus diberikan kepada masyarakat. Memang tujuannya adalah dalam bentuk dilakukan secara pengabdian. Karena mahasiswa itu ada program magang, ada program KKN, ya. Jadi ada wira desa, atau mungkin nanti Pak Lurah membutuhkan dilatih kewirausahaan, itu bisa Pak. Karena sekarang ini Merdeka Belajar itu kampus MBKM di Merdeka Pemerintah ini kan sekarang ini supaya lulusan itu memiliki kompetensi, memiliki keterampilan gitu ya, bukan hanya teoritik. Itu sekarang ini diajari keterampilan mahasiswa. Nah, keterampilan inilah nanti dikolaborasikan dengan masyarakat. Betul apa Pak? Tapi kalau jenengan tidak bekerja sama dengan perguruan tinggi, itu nanti eman gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya ini akhirnya Pak Lurah menghadapi masyarakat yang kurang semangat kayak kalau sampai nanti kalau misalkan saja ini wis mentok ini wis produksi ini apa cara ditutup, ini bisa lagi nanti akan membantu cara-cara untuk memasarkan dan sebagainya. Ya belum, cara begini sing lurah sana ngomong kan cara sini cara nyetak cara yang jalan. Oke butuh lagi ngundang Pak Edi, ini butuh lagi. Ini pengen pemasaran, ini pengen pelatihan ini pengen misal kayak ini. Cara sing cantik Pak Edi. Dan untuk kegiatan-kegiatan kayak itu kan nggak perlu bayar gitu saya. Iya. Saya nak apa yang bekerja